Konten video kali ini terinspirasi oleh jam yang kalian lihat sekarang. Jam ini memiliki dua genre yang sangat penting dalam dunia horologi, namun dia menggabungkannya dalam satu jam, yaitu genre jam diver, dan satu lagi adalah genre jam chronograph. Ya, dua genre ini adalah genre yang paling diminati dalam dunia horologi. Namun apakah kedua genre ini digabung dalam satu jam itu menjadi baik? Gua akan bahas sekarang. Untuk review jam ini, gua akan lakukan pada video berikutnya. Makanya subscribe dulu biar nggak ketinggalan review jam ini dari gua. Oke, mari kita mulai. Halo guys, ketemu gua lagi bersama Andrew di channel Bezel Time pastinya. Dulu waktu awal-awal gue suka dengan dunia jam, gue melihat kalau model diver chronograph itu keren. Fiturnya advance, kemudian gue pikir juga harganya lebih mahal. Tapi gue nggak pernah punya sih sampai sekarang. Tapi bagaimana kalau kita melihat satu model ini secara objektif? Apakah bagus kalau ditinjau dari sisi horologinya? Mari kita simak dari fakta-fakta yang ada dari zaman dulu. Setelah gue cari info ya, kok nggak ada ya cerita momen-momen penting yang melibatkan model dari diver chronograph ini. Siapa yang pernah pakai, di momen apa, di tahun berapa dia mencetak sejarah, itu nggak ada guys. Jadi gue kalau misalnya mencari di Google, itu yang keluar ya sejarah diver yang pertama, yang kedua sejarah chronograph. Jadi model ini itu tidak ada heritage yang bagus dari masa lalu. Jam diver chronograph ini lahir pada tahun 1957 oleh sebuah merek Swiss yang besar, yaitu merek Breitling. Namun Breitling sendiri menulis di dalam websitenya ya, kalau chronograph itu sulit dibaca di dalam air karena jarum-jarumnya terlalu kecil, jadi dia nggak informatif dilihatnya. Jadi ini membuktikan kalau chronograph itu tidak terpakai atau sia-sia lah boleh dibilang kalau dipakai diving. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, Breitling mengeluarkan lagi diver chronograph baru dengan nama slow motion, di mana jam ini menggunakan indikator warna ketika dia telah berada di dalam air selama 1 jam. Jadi hanya berubah warna saja dan tidak ada indikator menitnya. Nah, tapi fitur ini tidak bisa dibilang inovatif karena memang nggak ada lagi gitu cerita sejarah dari model jam yang disebut fitur slow motion. Jadi nggak ada ceritanya lagi, lalu tidak pernah di-reissue lagi. Biasanya kan kalau produk yang sukses gitu, dia pasti akan dibuat kembali gitu karena memang juga laku, karena memang punya cerita yang bagus. Ternyata ini tidak pernah muncul lagi gitu ya, dan gue juga baru tahu gitu ya ada fitur namanya slow motion gitu. Inovasi Breitling itu tidak berhasil kala itu. Kalau gue pikir sih kalau diving kan sudah ada rotating bezel ya cukup. Dia menghitung waktu dari sana, kelihatan lebih besar, ada di tepian dial, jadi masih bisa dibaca di kedalaman air. Dan kalau kita lihat sejarah chronograph juga itu dia dipakai untuk menghitung waktu balapan biasanya. Macam-macam, balapan lari, balapan sepeda, balapan kuda, itu zaman dulu ya. Dan juga di olimpiade gitu dipakainya, biasanya untuk mengukur contoh balapan renang. Nah, berenang. Orang yang berenang tidak menggunakan jam diver, tapi yang menghitung kecepatannya itu tidak berenang. Dia menghitung siapa yang jadi juaranya dengan waktu tercepat, ya bukan dipakai diving gitu kan. Jadi ya ini gue juga nggak ngerti gitu Breitling apa-apaan gitu ya bikin chronograph gitu ya dimasukkan ke jam diver. Nah, berikutnya kita akan coba melihat karakter desain dari jam diver dan jam chronograph ya. Jadi kalau jam diver itu selain dia memiliki fitur rotating bezel untuk menghitung waktu menyelam,
Biasanya hands jam tangan diver itu dibuat besar guys, ya, supaya dia meningkatkan legibility ketika ada di dalam air. Ada juga banyak jam diver yang membuat antara hands menit dan jamnya itu beda bentuk, jadi kontras gitu, kelihatan jelas. Ada juga yang beda warna, kemudian ukurannya juga dibedakan, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil gitu. Jadi permainan desain karakter untuk jam diver itu permainannya di hands-nya beragam gitu. Banyak kemungkinan desain yang dimainkan demi meningkatkan legibility di dalam air. Sekarang kita lihat jam chronograph ya, karakter desainnya bagaimana. Pasti ada subdial chronograph untuk menghitung waktu. Kemudian si hands-nya biasanya dibuat kecil, sesimpel mungkin, dan dia juga tidak ada perbedaan biasanya bentuk jarum jam dan jarum menitnya. Jadi dibuat sesimpel mungkin agar dia tidak mengganggu ketika kita mau melihat jarum-jarum kecil yang berada di dalam subdial. Sedangkan fitur pada bezel jam chronograph itu biasanya erat dengan fitur tachymeter ya. Jadi zaman dulu itu ketika dunia racing dan dunia penerbangan mulai marak, makanya ditambahkanlah di bezel jam chronograph itu fitur tachymeter untuk menghitung kecepatan rata-rata dalam 1 menit. Oke, jadi berdasarkan apa yang kita sudah tahu, kita tahu kalau jam karakter diver dan karakter jam chronograph itu bertolak belakang guys. Coba kita bayangkan kalau kita punya jam diver, dia jarum hands-nya seperti chronograph, harus kecil, harus tidak kontras, harus seminimal mungkin gitu. Bagaimana kita ketika menyelam mau melihat itu jarum-jarumnya yang kecil, kan jadi tidak legible ya. Lagian kalau jarum yang kecil itu tidak bisa diisi luminous yang lebar, jadi kalau pencahayaan gelap sedikit itu udah nggak kelihatan. Kalau misalnya kita sekarang punya jam chronograph ya, punya jarum hands yang besar-besar, nah sangat besar kemungkinan kalau si jarum chronograph yang di subdial itu terhalang oleh jarum besar yang seperti jam diver. Itu kan jadi sepertinya desainnya bertolak belakang. Seperti ada satu contoh jam yang terkenal ya, seperti di samping gua ini Tudor Black Bay chronograph. Ini ceritanya ya begitulah, jam diver yang punya fitur chronograph. Nah, di sana kan jarumnya seperti jam diver nih, satu kontras. Dia yang jarum jamnya ada yang namanya snowflake hands, dia kotak bentuknya, ada kotaknya kan. Nah itu besar guys, besar. Jadi YouTuber di luar sana juga pernah ada yang komplain kalau si jarum hands, jarum jamnya itu suka menghalangi jarum chronograph, jadi nggak kelihatan chronografnya nunjuk ke angka berapa. Nah jadi dengan demikian secara desain juga ini nggak bagus kalau gue bilang. Walaupun jam ini terkenal ya, terkenal karena kontras warna yang dihasilkan dari panda dial. Nah terus satu lagi ya guys, fitur water resistance di jam diver seperti di jam Tudor Black Bay tadi itu punya water resistance 200 meter. Nah tapi di dia nggak ada tuh fitur rotating bezel, adanya fitur tachymeter. Ya jadi ini ambigu nih, hands-nya hands diver, water resistance 200 meter untuk jam diver. Kemudian rotating bezel nggak ada ya, adanya fitur tachymeter. Jadi ini untuk kegiatan bukan di dalam air ini, tapi punya water resistance 200 meter buat apa? Gitu kan? Oke. Ya jadi gua pikir kita sekarang sudah jelas ya bagaimana pentingnya sebuah karakter desain jam tangan yang ada kaitannya dengan heritage di masa lalu dan juga berdasarkan fungsinya. Oke, sebentar lagi gua akan tutup ya video ini. Di video mendatang gua akan mereview jam Tag Heuer chronograph diver yang ada di depan, tadi kita udah lihat sama-sama ya. Bagaimana nih gue menilai suatu jam yang diver chronograph ini setelah kita mengetahui
pengetahuan yang di video ini gitu. Tuh. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum, biar kalian nggak ketinggalan review jam Tag Heuer dari gua. Oh iya, satu lagi guys, kalau kalian mau tanya ya ke gua soal jam tentang desainnya, bagaimana desain jam ini, bagus nggak? Silahkan kalian tulis di komentar ya. Nanti gue akan berikan pandangan mengenai desain. Karena sejujurnya guys, gue itu dulu punya background ya, sekolahnya seni rupa guys. Jadi kalau gue menilai desain sebuah jam tangan, itu harusnya gue mempunyai penilaian yang lebih objektif berdasarkan ilmu seni rupa ya guys. Bukan berdasarkan subjektif gue doang, bukan gitu. Jadi silahkan kalau kalian mau tanya ya suatu jam gitu, apa kalian ragu ini modelnya bagus nggak gitu ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan gue jawab dengan senang hati ya. Oke, begini aja video gue, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.